Bosnya hebat banget, dulu pernah latihan. Jual ikan bertahun-tahun, pasti jadi ahli. Dia dari Daxia, orang kepercayaan jenderal perang, komandan militer Chu Yuetian. Kenapa dia datang? Jangan cari masalah, cepat pergi. Chen Yidao dari Daxia. Ternyata sembunyi di sini, buka restoran seafood. Tuan Chen, sungguh orang hebat yang menyembunyikan diri di kota. Anda bercanda, saya cuma penjual ikan. Mau beli ikan apa? Silakan ikut kami sebentar, ada teman lama ingin bertemu. Di Haicheng saya tak punya teman lama. Kalau tak beli ikan, tolong pergi. Jangan ganggu bisnis saya. Lama tak jumpa, Anda tetap dingin. Keluar dan berjaga. Siap. Yang saya ajarkan padamu di tanganmu sudah berubah. Lembek, tak ada aura pembunuh. Saya punya satu set lagi, jurusan pedang yang lebih baik. Mohon bimbingan Tuan Chen Yidao. Warisan leluhur, sudah jelas semua. Guru memang hebat, tak kalah dulu. Bicara kenapa ganggu aku? Negara curi tidak terima, kalah perang lalu. Sering kirim tentara, ganggu perbatasan kita. Kirim agen rahasia, infiltrasi Daxia. Jadi Ningbing datang. Mohon guru turun gunung, hukum penjahat. Yang kuajar padamu, cukup untuk Daxia. Guru Daxia butuh Anda. Ayah, Kamu Chen Yujia. ayah, Tidak apa-apa. Ilmu pedang Anda untuk membunuh penjahat, bukan untuk bersihkan sisik ikan di sini. Aku susah payah besarkan putriku, sampai dewasa. Sekarang aku cuma ingin hidup tenang. Yuetian, beberapa hari ini kamu repot. Tinggal di sini. Pastikan dia aman. Ya, Guru, aku tak percaya. Anda tega lihat Daxia, dikuasai negara curi. Pak, mau ikan apa? Adik kecil, beri aku 2 jin sashimi. Iris tipis sekali, tanpa satu duri pun. Haha. Gampang, saya buatkan untuk kalian. Tambah 2 kilo duri ikan lagi. Jangan ada daging sama sekali. Oke, bisa diatur. Bos. Apa? Tikus. Bos, ada tikus di akuariummu. Ikannya bermasalah, nggak bersih. Nanti kita berdua bisa sakit perut. Kamu bisa ganti rugi? Maaf banget kakak, maaf. Salahku kebersihan kurang, aku... Cuma minta maaf nggak cukup. Tapi masih bisa dibicarakan. Biar anakmu malam ini temani kami berdua minum sedikit. Lalu selesai urusannya. Gimana menurutmu? Bro, putriku masih kecil. Dia tak bisa minum. Biar aku saja yang minum dengan kalian. Yujia, ambilkan minuman. Aku minum dengan kalian. Aku mau kau, lelaki dewasa, minum denganku. Aku mau gadis kecil ini minum bersama kami. Paham? Cuma minum nggak cukup. Harus ada camilan dong. Makan tikus ini. Kamu nggak dengar aku suruh makan? Ayah, jangan makan. Kamu anak baik. Lumayan berbakti ya. Mau berbakti juga sama kami. Kami juga mau. Hei, dia cuma kerja jujur. Kalian malah ganggu dia. Kalian keterlaluan. Siapa kamu? Berani teriak ke gua? Tahu gue ikut siapa? Gua nggak peduli kamu ikut siapa. Saran gua, cepat keluar dari sini.
Kalau enggak, kalian bakal rugi. Hey bos, toko ini kecil. Tapi pengunjungnya berani. Gua kasih tahu, gue ikut keluarga nomor 1 Haicheng. Xiao Kitian dari keluarga Xiao.N. Kalau tak mau mati cepat pergi. Jangan ganggu kami, malam ini sama cewek cantik ini. Makan, minum, bersenang-senang, hahaha. Kalau kau sentuh dia, aku pasti lawan kau. Keluarga Xiao bebas pukul siapa saja. Kami pukul siapa saja. Siapa berani hadang. Hei Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao, lantainya basah, jalan pelan Pak.N. Lebih dari setengah area Haicheng. Semua dikelola keluarga Xiao. Orang Xiao bebas bertindak. Tak ada yang berani halangi. Kalian mau beli ikan, beli saja. Kenapa sok jago? Orang Xiao kalian sangat sombong ya. Orang ini jual ikan dengan jujur. Dia sedang jual ikan. Anak buahmu main pukul tanpa alasan. Menindas dia. Baik dari sisi emosi atau logika. Kalian tetap salah. Kamu siapa sih? Dengar ya, di Haicheng keluarga Xiao berkuasa di sini. Orang tua, makan tikus ini. Hari ini anggap saja tak terjadi. Tak dengar? Tuan Xiao suruh kamu makan. Kalau aku tak makan, Tak makan. Kalau tak makan, toko kamu kuhancurkan. Kamu dan anakmu kubuat cacat. Siapa berani bantu kamu? Aku bunuh juga. Kalian siapa berani buat masalah di sini? Orang Chuduzu ini baru saja ganggu Tuan Chen. kamu bawahannya yang Ningbing. Tuan Chen, biar aku urus di sini. Berani bikin ribut di sini. Tahu siapa aku? Anda Chuduzu. Aku kenal Anda. Kamu kenal aku? Anda Duzu baru di Haicheng. Sering dengar dari kakakku. Dia sebut Anda. Siapa kakakmu? Kakakku Xiaorulan. Dia satu-satunya wali kota wanita Haicheng dalam 50 tahun. Satu-satunya wali kota wanita. Anda pasti kenal dia. Oh, memang aku kenal. Tapi kamu di sini buat masalah, bikin keributan. Harus minta maaf ke Tuan Chen. Minta maaf. Chuduzu. Anda suruh adik wali kota minta maaf ke penjual ikan. Anda tak hormati kakakku. Kurang ajar. Berani pukul aku? Kalau pukul kenapa? Meski kakakmu Xiaorulan, ada di sini hari ini kamu tetap harus minta maaf ke Tuan Chen. Kalau tidak, aku lumpuhkan kamu. Aku ulang terakhir kali. Segera minta maaf ke Tuan Chen. Minta maaf. Aku minta maaf. Maaf bang, aku gagal jaga anak buah. Kalian cepat ke sini minta maaf. Cepat berlutut dan minta maaf. Maaf, aku sadar salah. Kalau maaf cukup, ngapain aku repot? Minum air di akuarium. Habisin sekarang, baru kalian bisa pergi. Oke, aku minum. Bang, aku minum. Aku bilang habiskan semua. Kalau kalian berani datang lagi, aku pastikan kalian rugi. Kalian bakal menyesal. Aku nggak berani balik lagi. Terima kasih, terima kasih. Pak Chen, kalian baik-baik saja? Aman kok, mereka nggak bisa lukai aku. Tuan Xiao, anggap selesai saja hari ini. Kapan aku pernah dipermalukan begini? Ingat akuarium itu saja? Tuan Xiao, jadi apa langkah kita selanjutnya? Anak perempuan penjual ikan itu lumayan cantik. Kalian paham maksudku kan? Kalian siapa? Lepaskan aku, tolong. Aduh. Hahaha, Tuan Xiao, cewek ini galak juga. Pegang deh buat aku. Oke, Jangan dekati aku. Jangan dekati, jangan gerak. jangan gerak. Jangan mendekat. Aku punya 3 hobi. Minum teh, goda cewek. Tato babi. Hari ini, kamu jadi babiku, hahaha. Lepaskan aku. Jangan mendekat. Ah, haha. Ah,
Jangan gerak ya. Aku nggak bisa janji, wajahmu nggak akan tergores. Ayahku takkan maafkan kalian semua. Ah, tenang saja. Ayahmu si penjual ikan juga nggak akan lolos dariku. Haha, mau tato apa ya? Tato ular berbisa aja, haha. Haha. Bagus, bagus. Haha, jangan. Hahaha, jangan. Aduh, hahaha, jangan. Hahaha. Hahaha. Seru banget. Xiao, tato ular ini keren. Kayak hidup. Kamu ngomong enak. Ular sama cewek, mantep. Haha, Xiao pintar. Nggak usah puji lagi. Sekarang saatnya coba rasanya dia. Hahaha. Tolong kalian, biarin aku pergi. Oh, kamu fotoin aku, biar kelihatan ganteng. Hahaha. Tenang aja, Xiao. Skill fotoku oke. Mantap banget. Hahaha, jangan. Jangan dekati aku. Jangan, jangan. Hahaha. Oke, nyaman. Ayo pergi. Biar dia tunggu mati di sini. Bulio, lihat Yuja nggak? Nggak, belum lihat. Tapi tadi aku lihat kemarin mereka kesini bikin ribut. Dua preman. Barusan mereka terus di sana. Pantau toko kamu. Apa? Penjual ikan bau. Kukira aku bakal tabrak kamu. Dah. Maaf bang, ampuni saya tolong. Saya tanya sekali saja, di mana anak saya Yuja? Kamu ikat dia di mana? Jawab. Anak siapa? Saya nggak tahu sumpah. Di gudang tua di timur, gudang kosong di pinggir kota. Yuja, tunggu ayah. Yuja. Yuja, jangan takut, ayah di sini. Ah, ayah di sini. Ayah di sini. Ayah. Yuja. Aku sudah kotor. Aku nggak mau hidup lagi. Yuja. Yuja, bangun. Jangan dekati aku. Yuja, bangun. Jangan dekati siapa kamu. Yuja, lihat aku ayahmu. Ayah, jangan sentuh aku. Yuja, aku ayahmu. Ayah. Aku sudah tercemar. Aku tidak mau hidup lagi. Yuja, jangan menangis. Bicara sama ayah. Siapa yang menyakitimu? Ayah janji. Tak akan biarkan mereka lolos. Orang-orang jahat itu. Yuja, percaya ayah ya. Ayah. Yujia sudah kehilangan ibu. Jangan kehilangan ayah juga. Mereka banyak orang. Ayah jangan balas dendam. Semua salah ayah. Ayah gagal jaga kamu.
Pak Chen, bicara sebentar. Yujia, istirahat dulu. Ayah keluar sebentar, segera kembali. Ayah, jangan pergi. Ayah tetap di sini. Aku segera kembali. Nurut ya. Maaf sayang, aku gagal lindungi Yujia. Maaf, Pak Chen, pelaku kekerasan pada putri Anda sudah aku temukan. siapa dia? Cepat bilang siapa. Pelaku kekerasan pada putri Anda. Orang yang ribut di toko ikan hari itu. Xiao Qitian dan gengnya. Xiao Qitian. Di mana mereka sekarang? Katanya hari ini di keluarga Xiao, ada pesta untuk Xiao Rulan. Merayakan 1 tahun jadi wali kota Haicheng. 1 tahun. Aku cuma ingin hidup tenang, menjalani hari damai. Tak disangka anakku malah celaka, dihina orang jahat. Jika dendam ini tak terbalas, aku bukan manusia. Pak Chen, biar aku urus bajingan itu. Serahkan saja padaku. Anda temani Yujia di RS. Cukup dampingi dia. Dendam ini harus kubalas sendiri. Kalau tidak, aku gagal jadi ayah dan mengecewakan istriku yang sudah tiada. Pak Chen, bagaimana kalau laporkan dulu ke komandan yang... Tak perlu, mereka cuma semut bagiku. Mereka tak berarti apa-apa. Aku sendiri bisa hancurkan mereka. Chen, Pak Chen adalah orang terkuat di Daxia. Terkuat. Jika dia marah, seluruh Haicheng akan rata. Keluarga Xiao kali ini akan dihapus dari Haicheng. Aku lihat tamu pesta hari ini. Semua orang top di Haicheng, keluarga terkenal dan kaya, juga pejabat tinggi. Tentu saja, beberapa tahun ini keluarga Xiao kuat di pemerintahan dan bisnis, tak terkalahkan. Kakakku bahkan diangkat jadi wali kota Haicheng oleh Dragon Lord. Statusnya jelas. Keluarga kaya dan pejabat ini, siapa berani absen? Hahaha. Tuan Muda Xiao, tubuh gadis kemarin benar-benar bikin aku ketagihan. Hahaha, diam. Ini tempat apa? Berani bicara begitu di sini? Mau mati ya? Maaf, Tuan Muda Xiao. Aku bodoh. Maafkan aku. Ngomong-ngomong, cewek kemarin masih muda banget. Andai tahu sebelumnya, aku bakal main lebih lama, haha. Kalau kamu masih minat, nanti aku cari orang. Kita culik dia lagi. Oke, setuju. Nanti kita kasih dia tato kodok lagi, hahaha. Bener kata Xiao Xiao, haha. Xiao Xiao, ada masalah. Kalian ngapain? Xiao Xiao, ada orang gila. Dia masuk bawa pisau. Apa? Xiao Qitian, keluar dan mati. Xiao Qitian, keluar dan mati. Berani sekali. Siapa kamu? Berani masuk ke pesta Xiao. Masih berani bicara besar. Bener-bener cari mati. Aku datang hari ini hanya untuk balas dendam anakku. Akan kubunuh Xiao Qitian. Kalian yang tak terkait jika tak mau mati, segera pergi dari sini. Kupikir siapa? Ternyata kamu, penjual ikan busuk. Bukankah kamu harus di rumah temani putri, kesayanganmu sekarang? Baru saja kami masih menikmati rasa putrimu. Xiao Qitian, hari ini kalau aku tak bunuh kau, aku gagal jadi ayah. Ya, bukankah kau cuma penjual ikan busuk? Kenapa pura-pura? Hei Tuan Xiao, hari ini, layani semua tamu baik-baik. Biar aku yang ngurus dia. Penjual ikan busuk, kau bahkan kalah. Xiao Qitian, giliranmu. Begitu ya? Dasar penjual ikan bau, dengar ya. Hari ini, aku cuma bawa beberapa orang. Tapi cukup buat habisi kamu. Umurmu sudah tua, kenapa nggak pensiun di rumah? Ngapain kesini cari masalah? Dasar tua bangka. Kalau nggak mau mati, cepat sujud minta maaf ke Tuan Xiao. Xiao Qitian datang menindas putriku. Kalian semua sok bermoral, malah bela dia. Kamu fitnah aku. Aku ini putra sulung keluarga Xiao. Mana mungkin naksir anakmu? Putrimu cuma haus harta, makanya naik ke ranjangku. Bukan salahku sama sekali. Mau mati. Serang dia.
Ada apa ini? Ada yang lihat dia bergerak? Hanya sekejap. Mereka langsung tumbang. Begitu banyak orang, tak satu pun bisa kalahkan dia. Orang ini pasti luar biasa. Omong kosong. Cuma penjual ikan. Kalian sampai ketakutan begini. Keberanian kalian dimakan anjing. Kamu juga jangan kaget. Kamu selanjutnya. Tua bangka. Jangan kira kamu sudah kalahkan anak buahku. Aku jadi takut. Di Haicheng, tak ada yang berani sentuh aku. Orang lain tak berani ganggu kamu, tapi aku berani. Kamu mau apa? Berani lukai aku? Aku suruh orang bunuh kamu. Terlalu banyak bicara. Putriku sudah menderita. Aku akan buat kamu balas 1000 kali lipat. Tenang saja. Aku takkan biarkan kamu mati dengan mudah. Berhenti. Ayah, tolong. Lepaskan anakku. Kalau aku tidak lepaskan, Telingaku, Berani sakiti anakku? Hari ini kamu mati. nyawa anakmu jadi milikku. Siapa menghalang mati? Putriku, Syaurulan, dia wali kota Haicheng. Aku akan suruh dia lempar kau ke penjara gelap. Biar kau tersiksa. Maka aku akan bunuh anakmu dulu, lalu buang jasadnya ke penjara gelap. Biar dia tak tenang selamanya. Berani sekali bicaramu. Keluarga Xiao di Haicheng tak ada yang berani lawan. Kau berani bikin onar di wilayah kami? Rulan, adikmu disakiti orang ini. Kamu harus balas dendam. Tidak bisa diterima. Aku cuma punya satu adik. Sejak kecil aku paling sayang dia. Kamu berani melukainya. Kamu pantas mati. Syaurulan, kamu sebagai wali kota Haicheng. Hanya dengar satu sisi, langsung ambil keputusan. Adikmu bawa orang bully putriku. Kamu tahu tidak? Siapa anakmu itu? Layak dibandingkan dengan adikku? Dengar ya, hari ini kamu tidak akan keluar hidup-hidup. Tapi aku kasih kamu pilih cara mati. Ayo, mau mati gimana? kakak, dia patahkan kakiku. Xiaotian, tua bangka, kalau kau sakiti adikku lagi, aku akan membunuhmu. Syaurulan, kau pemimpin Haicheng. Tak adil. Kau biarkan adikmu bawa anjing sakiti putriku, lalu kau lindungi dia. Orang seperti kamu tak layak pimpin Haicheng. Tua bangka, kakakku pasti bunuh kau. Berani kau. Kakak, tolong aku. Xiaotian, Anakku, Xiao Yunhai, kau seorang ayah. Tapi anakmu jahat. Hari ini aku akan membunuhnya. Ini demi keadilan. Selain itu, aku ingin ingatkan kalian. Para keluarga terhormat, jangan kira status tinggi bisa seenaknya langgar hukum Daxia. kau sakiti adikku. Masih berani sombong. Ngaku tindakanmu adalah keadilan. Berani sekali kau. Aku memang wanita, tapi dulu pernah jadi murid yang Ningbing. Belajar banyak kemampuan. Hari ini aku pasti bunuh kau. Apa? Ternyata Tuan Kota Xiao dulu belajar bela diri pada Dewa Perang? Konon Dewa Perang sangat hebat. Bisa hancurkan satu kota sendirian. Kalau Tuan Kota Xiao murid Dewa Perang, pasti bisa bunuh orang gila itu. Kau murid yang Ningbing. Kau pelajari ilmunya, tapi tidak pelajari dia. Semangat setia pada rakyat. Dia mengajar murid seperti kamu, memalukan dirinya sendiri. Berani hina guruku, mau mati. Apa? Tak mungkin, aku bisa saja kalah dari orang gila ini. Padahal kungfu kamu, diajarkan oleh Yang Ningbing, tak sanggup tahan satu jurusku. Kemampuan mengajarnya, terlalu lemah. Masih berani hina guruku. Bunuh dia. Berhenti. Tuan Chen, maaf sudah menunggu lama. Kenapa Tuan Chu ke sini? Tuan Xiao, aku datang ke sini untuk lindungi Tuan Chen. Sebaiknya suruh orangmu turunkan senjata agar Tuan Chen tak perlu melukai mereka. Dia lukai adikku, patut dihukum mati. Tuan Chen menegakkan keadilan. Tak ada salahnya. Tuan Chu, jangan ikut campur, nanti orangku bisa lukai kamu. Orang-orang, bunuh orang tua itu.
Siapa berani coba? Sang Dewa Perang datang. Salam hormat Dewa Perang. Salam hormat Dewa Perang. Salam hormat Dewa Perang. Bangunlah. Dewa Perang, mohon bela keluarga Xiao. Orang tua ini fitnah anakku dan juga pukuli anakku seperti ini. Tolong bela aku. Guru, dia hina Anda. Murid ingin menghukumnya, tapi aku kalah. Aku gagal. Mohon hukum aku. Xiao Yunhai dan Xiao Rulan, benarkah itu? Guru, mohon bertindak. Bunuh dia. Balaskan dendam adikku. Kau berani menatap Dewa Perang. Kau bosan hidup. Guru, Anda lihat itu. Orang ini sombong sekali. Guru, mohon jangan beri ampun. Guru, kenapa pukul aku? Murid yang Ningbing salam hormat guru? Apa? Orang tua ini adalah guru dari guruku. Jadi dia adalah kakek guruku. Tuan Chen adalah guruku. Prestasiku hari ini berkat bimbingan Tuan Chen. Tapi kalian menghina guruku dengan berbagai cara. Kalian benar-benar berani. Pengawal, tangkap semua orang di sini dan masukkan ke penjara gelap. Dewa Perang. Ampuni saya, Dewa Perang. Saya tidak tahu Tuan Chen. Dia guru Anda. Dewa Perang, kami semua ditipu oleh Xiao Qitian. Kami tertipu olehnya. Anda menghukumnya demi keadilan. Tak ada masalah. Kami tidak bersalah. Mereka hanya cari aman. Lemah dan pengecut. Saya tanya kamu, masih ingat ajaran gurumu? Ajaran guru pada murid. Murid selalu ingat, takkan lupa seumur hidup. Saya tanya lagi, masih ingat 8 kata itu? Tegakkan keadilan, cinta negara dan rakyat. Jadi kamu hasilkan murid seperti ini? Berani sekali Xiao Rulan, kamu adalah wali kota Haicheng, tapi kau biarkan adikmu menghina putri guru leluhurmu dan balas dendam pribadi, mencoba bunuh guru leluhurmu. Menurutku, wali kota Haicheng kau juga tidak layak. Rulan, kau wali kota Haicheng. Itu jabatan dari pemerintah Daxia. Meski yang Ningbing gurumu, dendam adikmu tetap harus dibalas. Berani sekali Xiao Yunhai, kau benar-benar nekat, bahkan aku pun tak kau hormati. Ayah, tolong hentikan. Status guruku di Daxia sangat penting. Guru, ayahku lama di bisnis. Tak paham urusan istana Daxia. Mohon maafkan ayahku. Memohon padaku sia-sia. Ten Chen. Guru Agung, mohon pertimbangan Anda. Saya cucu murid Anda. Tolong bebaskan keluarga Xiao. Saat putri saya memohon, pernahkah kalian ingin memaafkannya? Xiao Qitian dibuang ke penjara Yuming, takkan bebas selamanya. Guru, adik saya sudah lumpuh. Mohon bebaskan dia. Keluarga Xiao banyak berbuat jahat. Masih ingin selamat? Xiao Qitian dibuang ke penjara Yuming, takkan bebas selamanya. Orang keluarga Xiao tak boleh pegang jabatan di dinasti Daxia, tak boleh pegang jabatan apapun. Aset keluarga Xiao disita, dikirim ke garis depan jadi logistik. Guru, murid sudah bertindak. Anda puas? Kirim Xiao Yunhai dan Xiao Rulan ayah dan anak itu, serta semua yang hadir keluarga terpandang buang ke tempat terpencil. Larangan kembali ke Haicheng selamanya. Selesai semuanya hancur. Apa? Tuan Chen ada masalah, putri Anda hilang. Apa? Dokter, di mana putri saya? Maaf Tuan Chen. Kami juga tak tahu kemana dia pergi. Kamu, Guru, tenanglah. Kami pasti akan menemukannya. Dewa Perang, Tuan Chen punya petunjuk. Nih, orang ini, dia bawa putrimu. Sudah saya selidiki. Dia dari wilayah Daxia, organisasi rahasia, anggota Blue Butterfly. Blue Butterfly. Ningbing, kamu tahu. Tak ingin sembunyikan dari guru. Blue Butterfly awalnya milik Daxia, organisasi rahasia. Sekarang jadi mata-mata curi di Daxia. Mereka jadi agen dalam negeri kita. Aku ingin hapus mereka, tapi selalu gagal. Banyak prajurit hebat tewas. Aku sudah lama pensiun. Bagaimana mereka bisa temukan aku? Mereka bahkan culik anakku. Kita masih harus selidiki. Saya yakin sebentar lagi anak Anda akan ditemukan. Harus cepat. Jika anakku terjadi sesuatu, aku akan serang curi. Ya, Hei bro. Lihat, bukankah cewek ini yang baru kita culik? Cuma satu cewek. Kenapa heboh? Bukan bro. Lihat ayahnya. Chen Yidao, Qingqiu.
kita kena masalah besar. Konon katanya Chen Yidao sendirian melawan samurai curi 3.000 orang. Dengan satu belati naga, dia bantai curi 3.000 samurai habis. Tak ada yang selamat. Dia itu legenda Daxia. Cewek yang kita culik ternyata putri Chen Yidao. Qingqiu. Kamu oke, Qingqiu? Kejar. Mau kabur. Kamu pikir bisa lari? Lepaskan aku, lepaskan. Gadis kecil, ayahmu, dia orang yang tak bisa kami lawan, menculikmu saja, sudah hukuman mati. Tapi, selama kamu masih di tangan kami, ayahmu tak berani melawan. Tolong, aku mohon. Aku mohon lepaskan aku. Aku janji, ayahku tak akan mencari masalah. Benar begitu. Kamu terlalu meremehkan ayahmu. Ayahmu tidak sesederhana itu. Dia bukan tipe yang mudah melepaskan masalah. Jangan bilang kamu tak tahu apa pekerjaan ayahmu. Bro, ngapain banyak bicara dengannya? Serahkan dia ke curi. Biar ayahnya tak ganggu kita. Aduh. Qingqiu. Kepalamu kena pukul. Jadi lebih pintar ya. Kita culik wanita ini. Kita dari Daxia. Tak bisa tinggal lagi. Harus minta lebih banyak dari curi. Harus dapat bayaran lebih. Kita kabur dari Daxia. Hidup santai nanti. Hahaha, oke. Jangan lepaskan aku. Diam. Gerak lagi kubunuh kau. Ini dia, dari Daxia, Putri Chen Yidao, Chen Yujia kan? Kalian berdua bagus. Aku bawa gadis ini. Ayo. Jangan lepaskan aku. Guru, saya baru dapat info. Bukan cuma putri Anda, hampir semua prajurit pensiun, bahkan anak-anak mereka, target diculik dan dibunuh oleh berbagai organisasi. Di mana putri saya? Sedang dicari. Mohon guru turun tangan, lindungi negara Daxia. Setelah saya temukan putri saya, setelah dia aman, saya akan kembali. Tuan Chen, lokasi putri Anda sudah ditemukan. Di mana? Mungkin di distrik timur Haicheng, di sebuah klub. Nama tempatnya Fenghua Shuiyuege. Pavilion Fenghua Shuiyue. Namanya terdengar bagus. Memang cocok, gaya orang curi. Aku akan bawa orang ke sana. Tak perlu, aku pergi sendiri. Nona Chang Yue, kau menculik putri terkuat Daxia, Putri Chen Yidao. Kudengar putrinya, sangat cantik. Boleh nggak, biar aku coba dulu. Tuan Sakai. Gadis ini masih berguna buatku. Anda, sebaiknya jangan sentuh dia. Tapi Nona Oyuki, minum tanpa wanita itu. Kurang seru. Akhir-akhir ini kami culik banyak wanita Daxia. Mereka sudah aku dandani. Tuan Sakai, bisa pilih yang kamu suka. Lampiaskan sesuka hati. Yoshi. Nona Oyuki. Wanita yang kau berikan padaku, aku suka banget. Bakayaru. Berani abaikan aku. Mati saja. Nani, kenapa pedangku patah? Siapa? Bajingan anjing. Berani lukai rakyat Daxia. Tahun depan hari ini, itu hari kematianmu. Ini pedang naga legendaris. Kau dari Daxia, Chen Yidao, Chen Xincheng. Nani, kau yang dulu sendirian bunuh 3.000 samurai negeri Hatsunichi, terkuat Daxia, Chen Yidao. Aku lama menyepi.
Tak sangka anjing Hatsunichi masih kenal namaku. Chen tua anjing. Namamu, tentu aku tak lupa. Ayahku, dialah Kapten 3000 Samurai. Kau bunuh ayahku. Hari ini, aku harus balas dendam. Ayahmu Ozawa Chiba? Benar. Ayahku Ozawa Chiba, terkuat di Hatsunichi. Namanya sangat terkenal. Saat bertarung denganmu dulu, kalah 1 jurus. Lalu tewas di pedangmu. Hari ini aku siapkan perangkap ini untuk membuatmu masuk jebakan. Balas dendam untuk ayahku. Konyol, ayahmu saja tak bisa kalahkan aku. Kau masih mau balas dendam? Kembalikan putriku. Aku janji, kau bisa pulang hidup-hidup ke Hatsunichi. Aku sudah berlatih keras bertahun-tahun. Kemampuanku jauh melebihi ayahku. Hari ini, aku akan tusuk kau 3000 kali. Untuk ayahku, dan balas dendam 3000 samurai. Nona Chang Yue, tunggu dulu. Tak perlu kau turun tangan. Biar aku saja. Bakayaru. Sampah, mati cuma sekali serang. Tak perlu kau hina dia. Selanjutnya giliranmu. Putrimu ada di sini. Yuja, Ayah, Menyerahlah. Rantai ini terbuat dari baja es, sangat kuat. Kau tak bisa putuskan. penyihir dari curiku, lepaskan putriku. Baik. Yuja, Bersiaplah mati. ayah, hati-hati. Ini tembakan pertama. Chen Xincheng, aku akan tusuk kau 3000 kali lagi. nak, kau baik-baik saja. Aku baik. Kau memang kuat. Tapi kau bukan lawanku. Meski aku kalah, kau tetap tak bisa selamatkan putrimu. Kita lihat kau tahan berapa lama. Ayah, jangan pikirkan aku. Bunuh pencuri-curi itu untukku. Balaskan dendamku. Tenang saja ayah di sini. Kau pasti aman. Sungguh pertunjukan bagus. Ayah dan anak sangat dekat. Tembakan ini dari ayahku, jurusan pamungkas yang belum selesai. Aku namai ini, Ishin Ryuju Monjikage, akan mengirimmu mati. Baik pedang atau senjata. Kuncinya sembunyikan jurus. Bukan keluarkan jurus. Bersiaplah mati. Long Yuan. Tak mungkin, aku latih jurus ini 10 tahun. Kenapa masih belum bisa kalahkanmu? Sudah kubilang, kau memang lebih kuat dari ayahmu. Tapi kau tak lebih kuat dari aku. Lalu kenapa? Kau tetap tak bisa selamatkan putrimu. Aku akan bunuh kamu. Ayo bunuh aku. Begini, kamu akan lihat langsung putrimu tergantung di depanmu. Kamu, Tuan Chen, aku jaga putrimu. Kamu maju saja, bunuh penjahat ini. Dari mana tikus ini berani ganggu aku nonton? pising. Sudah kubilang, rantai besi itu terbuat dari baja es dingin. Kamu tak bisa potong. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Di dunia ini belum ada yang tak bisa kupotong. Kalau ada, aku potong 2 kali. Minggir. Feng Chen. Kitsnem. Potong. Tidak mungkin. Besi es ekstrem. Kenapa bisa kau memotongnya dalam sekali serang? Ini mustahil. Yujia, kamu baik-baik saja? Aku baik, ayah. Aku tahu ayah pasti datang selamatkan aku. Xiao Zechang Yue, meski sudah kau hajar organ dalamku hancur, tapi kau ikat putriku, bunuh anak-anak Daxia, dosa-dosamu tak terhitung, mati saja.
Ayah, selain aku, masih banyak gadis di tangannya. Kita sekarang tak bisa membunuh dia. Apa maksudmu? Yokai matahari pertama. Sekarang di mana para gadis itu? Katakan pada kami. Kalau tidak, kau akan rasakan tak bisa hidup, tak bisa mati. Lebih baik aku tak bisa hidup, tak bisa mati, daripada memberitahu kalian di mana mereka. Kerajaan matahari pertama punya kehormatan sendiri. Aku takkan bilang di mana mereka, meski harus harakiri. Jangan harap. Kau tak bisa harakiri. Kau culik putriku. Kau harus mati di tanganku. Ayah, para gadis itu belum diselamatkan. Kenapa kau bisa membunuh dia? Yujia, Oh iya Pak Chen, saat aku diikat lewat celah pintu, aku lihat Ozawa Aotsuki menanam cacing merah ke tubuhnya. apa? Bantu dia duduk. Guru, ini cacing pemakan jiwa dari Jepang. Cacing ini sulit dideteksi. Tubuh dan jiwa Yujia mungkin digigit cacing itu hingga rusak. Itu sebabnya dia tak kunjung sadar. Maaf, Guru. Semuanya salahku. Aku tak lihat cacing pemakan jiwa. Itu sebabnya Nona masih pingsan. Ini bukan salahmu. Cacing itu sangat sulit dideteksi. Sekarang hanya satu orang bisa selamatkan dia. Guru, di mana orang itu? Aku akan segera memanggilnya. Dr. Top Daxia Chideng Xian. Hanya aku yang bisa memohon padanya, baru bisa selamatkan putriku. Tuan Chen, bolehkah aku ikut Anda? Kamu, Aku tahu, Anda terkuat di Daxia, orang tuaku, dibunuh oleh curi. Aku ingin balas dendam. Mohon jadikan aku murid Anda. Aku mau ikut Anda. baik, karena kamu tadi bantu aku selamatkan Yujia. Aku terima kamu jadi murid. Terima kasih, Tuan Chen. Dr. Chi, lama tak jumpa. Kenapa kamu datang? Cepat keluar dari sini. Kamu, Dr. Chi, masih dendam sama aku? Keluarga Ki Dokter turun-temurun. Tapi putraku, Ki Tianjiao, memilih jadi tentara bela negara, bergabung di bawahmu. Tapi dia gugur di perang terakhir. Sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Kamu atasannya. Masih berani temui aku? Tuan Chi, putra Anda gugur demi negara. Jasadnya belum ditemukan. Itu kesalahanku. Saya sungguh minta maaf. Maaf. Sudahlah, bicara saja. Kenapa cari saya kali ini? Ada perlu apa? Beberapa waktu lalu, putri saya Yujia diculik penjahat curi dan diberi cacing Soul Devourer. Sampai sekarang dia koma. Hari ini saya datang meminta bantuan Tuan Ki tolong selamatkan putri saya. Apa? Bukankah kita sudah gencatan senjata dengan curi? Kenapa mereka masih berani melukai rakyat Daxia? karena kita menang perang terakhir, Daxia menang. Jadi penjahat curi balas dendam pada Daxia, prajurit yang berjasa dan keluarga mereka. Bahkan putri guru juga diberi cacing Soul Devourer. Banyak anak prajurit juga begitu. Mereka semua dibunuh. Bajingan ini. Chen Xincheng, bawa putrimu masuk. Saya akan obati dia. Letakkan putrimu. Oke, Pelan-pelan. hati-hati. Cacing pemakan jiwa sudah masuk alis. Untung kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, dia pasti mati. Tolong Tuan Ki, hapuskan cacing pemakan jiwa. Baik. Tak disangka, cacing pemakan jiwa mulai menyebar. Sendirian. Sulit menghilangkan cacing itu. Jadi maksud Anda, Saya pakai jarum untuk menarik keluar cacing dari tubuh putrimu. Saat itu, kamu salurkan tenaga dan masukkan ke tubuhnya. Kita berdua bisa sembuhkan putrimu. baik mulai. Saya siap. Tusukkan jarum huayang. Kamu salurkan tenaga. Oke, Yujia. Yujia, kamu sadar. Ayah, aku bermimpi. Mimpinya sangat lama. Salah ayah.
Ayah kurang jaga kamu. Nak, ayahmu baik. Yujia, kakek ini yang menolongmu. Cepat ucapkan terima kasih. Terima kasih, kakek. Kalian harusnya berterima kasih padaku. Siapa kamu? Chi Dengshen lakukan dengan baik. Chen Xincheng, anakku mati gara-gara kamu. Untung orang curi setuju. Asal bantu mereka bunuh kamu, mereka akan kembalikan barang peninggalan anakku. Cidengsian, kamu dokter top Daxia, tapi tunduk pada orang curi, merendah di depan mereka. Asal bisa ambil barang peninggalan anakku, biar aku buat makam kenangan. Aku rela lakukan apa saja. Tak kusangka. Putramu Qi Tianjiao. Untuk Daxia, korbankan diri, tumpahkan darah, bahkan demi Daxia, rela mati demi negara. Sebagai ayahnya, kamu jadi kaki tangan negara curi. Kamu kecewakan anakmu, kamu juga kecewakan Daxia. Jangan omong kosong, istriku meninggal saat parubaya. Anakku meninggal saat tua, bahkan anakku mati. Aku tak bisa kuburkan dia. Kalian tahu, sebagai ayah tua, betapa tak berdaya aku. Tuan Chi tak perlu bicara lagi. Tunggu Chen Xincheng dan mereka mati. Aku akan kembalikan barang peninggalan anakmu. Setelah kau kuburkan anakmu, aku akan bawa kau ke negara curi kami, menikmati masa tua. Terima kasih, Tuan Miyamoto. Chen Xincheng. Oh, harusnya aku panggil kau Chen Yidao. Kau masih ingat aku? Lihat bekas luka di wajahmu. Pasti itu wakil kapten 3000 samurai, Miyamoto Masakazu, benar kan? Lumayan, kau belum lupa aku, belum melupakan aku. Pertempuran besar dulu itu, aku selamat dengan keberuntungan. Tapi di wajahku tinggal bekas luka ini. Menemani aku 20 tahun. Hari ini aku balas dendam. Menurutmu, cuma kalian berlima bisa kalahkan aku. 5 samurai kami mungkin tak cukup kuat. Tapi kalau kau keracunan, itu lain cerita. Hahaha. Cidengsian, kau racuni aku. Aroma penenang ini sudah kuganti jadi aroma pelunak tulang. Cukup hirup saja. Dalam 15 menit, seluruh tubuhmu akan lemas total, tak bisa bergerak. Kamu pasti mulai lemas di tangan dan kaki, tak bisa lagi kumpulkan tenaga. Sekarang kau sama seperti ikan di papan potong. Tak ada bedanya. Bagaimana kalian tahu aku akan datang? Kamu bahkan sudah siapkan aroma pelunak tulang. Xiao Zesangge dari Pavilion Fenghua ke menanamkan cacing pemakan jiwa ke anakmu. Di seluruh Daxia, hanya Tuan Qi yang bisa menyembuhkan. Jadi kami tunggu di sini untukmu. Chen Xincheng, jangan salahkan aku. Aku hanya ingin ambil barang peninggalan anakku. Buatkan makam simbolis untuknya. Jadi tolong turunlah, sampaikan pesan untuk anakku. Katakan ayahnya sudah ambil barang peninggalannya. Sudah buat makam simbolis, agar dia bisa reinkarnasi dengan tenang. Sangat licik dan memalukan. Tuan Chen adalah pahlawan pelindung Daxia. Yang kau lakukan hari ini benar-benar mencoreng nama Qi Tianjiao, anakmu. Tuan Qi, tak perlu bicara lagi. Serahkan 3 orang itu padaku. Kamu hidup 20 tahun lebih lama. Tak sangka kekuatanmu tak bertambah. Cuma bisa pakai cara licik. Licik, aku memang licik. Asal bisa bunuh kamu, aku bisa lebih licik lagi. Mati saja. Qi Dengshian, apa yang kamu lakukan? Tentu balas dendam untuk anakku. Kau tak mau barang peninggalan putramu? Yang bunuh anakku adalah orang dari curi. Mereka buat anakku tak bisa pulang. Mereka juga dari curi. Aku rela tulang anakku tak kembali ke tanah asal, tapi takkan biarkan curi lukai Daxia lagi. Sakiti rakyat Daxia. Aku dokter. Tapi aku juga siap bela Daxia. Meski aku benci Chen Xincheng karena tak bawa barang anakku pulang ke rumah, tapi aku takkan demi barang Tianjiao lakukan hal yang khianati Daxia. Kau remehkan kami, rakyat Daxia. Kamu meremehkan aku. Tianjiao, anakku. Qi Dengshian, kamu tak akan pernah bisa kubur anakmu. Cilau, terima kasih pada Anda dan Tianjiao sudah basmi musuh bagi Daxia. Tenang, aku pasti buatkan makam Tianjiao. Makam simbolis. Kenapa kamu masih kuat? Bisa berdiri. Karena bagian kedua Hua Guxiang, sudah aku ganti penawar, sudah aku tukar dengan obat. Nani, Chen Xincheng. Bunuh Gong Ben.
Balaskan dendam anakku. Cilau. Hahaha. Kau tipu kami. Akhirnya kau mati. Kalau aku tak bunuh kau hari ini, aku kecewakan keluarga Qi. Meski racun di tubuhmu sudah dinetralisir. Tapi kau belum pulih total. Berani muncul di sini, bicara besar padaku. Bunuh dia sekarang. Ayah hebat banget. Cuma satu tebasan, sudah bisa mengalahkan para pembunuh curi. Kekuatan Tuan Chen di seluruh Daxia tak ada yang bisa lawan. Miyamoto anjing, aku biarkan kau hidup 20 tahun. Selama 20 tahun ini, kalau aku tak salah, kau pasti sakiti banyak rakyat Daxia. Benar kan? Mau apa kau? Kau tahu jurus terkuatku apa? Apa itu? Satu tebasan cukup buat pisahkan daging dan tulangmu. Setelah tebasan ini kau masih sadar, aku akan biarkan kau merasakan langsung tubuh dan tulangmu. Rasa disiksa perlahan. Tunggu, asal kau tak bunuh aku. Aku pasti bunuh kau. Tunggu. Aku bisa beritahu. Di dalam Daxia, semua kami, agen rahasia curi di sana. Kau mau tahu? Agen curi di Daxia? Benar. Cepat bicara, asal kau tak bunuh aku. Aku akan beritahu. Kau bicara, ku biarkan mayatmu utuh. Kalau kau tak bicara, aku bisa tambah luka lagi. Biar kau rasakan, lebih buruk dari mati. Licik dan hina. Untuk lawan licik dan hina, aku punya banyak cara licik dan hina. Mau coba rasanya? Saya bilang, orang dalam itu yang menculik putrimu. Adalah Liu Qingqiu, Liu Qingshan. Saya tahu. Di mana Liu Qingshan? Di mana? Katakan. Di KTV daerah timur kota. Semoga kau jujur. Kalau tidak, kau akan rasakan sakitnya terpisah keluarga. Jadi Tuan Chen akan lepaskan aku. Terima kasih Tuan Chen. Terima kasih. Jangan terlalu berharap. Kamu. Ruge. Masih banyak gadis di Daxia yang belum diselamatkan. Ikut aku cari Liu Qingshan. Siap. Terima kasih Liu Xiao. Hari ini dia traktir aku di sini. Lain kali aku traktir. Liu Xiao ke sauna. Jangan tunggu lain kali. Bagaimana kalau malam ini? Oke, gampang. Tapi kita cuma minum di sini. Kurang seru ya? Mau panggil beberapa gadis? Silakan panggil. Aku yang bayar malam ini. Siap. Masuk. Selamat malam, bos. Wah, 2 gadis ini. Lumayan cantik. Ayo, semua tetap di sini. Hehe, malam ini. Biar abang senang-senang ya. Hahaha, Bang, kami cuma nyanyi. Tak ada main lain. saya bayar kalian datang. Cuma nyanyi. Iya, Bang. Kami bersih. Jangan pura-pura suci. 10.000 cukup? 20.000 cukup? Oke, 50.000. Kalau saya main sama kalian cukup? Bang, jangan gitu. Saya punya pacar. Hahaha. Punya pacar kok kerja di KTV? Pacarmu. Jangan-jangan dia penakut. Malam ini. Bukan cuma nyanyi Jungfu. Diranjang. Aku juga taklukkan kamu. Hahaha. Bos, jangan gitu. Tolong jangan gitu. Hahaha. Bos, jangan gitu. Tolong jangan gitu. Bos, gimana kalau aku aja? Aku tak mau 50.000. 30.000 aja cukup. Kamu pikir kamu siapa? Aku suka yang ini hari ini. Ayo sini. Bos, dia benar-benar nggak bisa. Berani lawan Tuan Liu. Mau cari mati? Malam ini. Kalau kalian nggak temani aku hancurkan tempat kalian. Aku bakal acak-acak. Lalu bawa kalian pulang. Kita main pelan-pelan. Hahaha. Siapa? Siapa matikan lampu? Kalian siapa? Tak lihat kami di sini? Lagi asik nih. Cepat keluar. Pak Chen, dia yang menculik saya dan putri Anda. Ada beberapa gadis lain juga, semua di tangannya. Serahkan anak-anak yang diculik. Biar ku biarkan kau mati utuh. Jadi kau datang balas dendam? Tapi kau salah tempat. Kami berdua lawan kau satu, bocah manis. Sudah cukup. Kau meremehkan Pak Chen, kau benar-benar... Meremehkan Pak Chen. Hei bocah manis. Dari mana dapat cewek? Lebih cantik dari 2 putri kami. Karena kalian datang sendiri, langsung ke sini. Akan kulakukan di depanmu. Tiduri cewekmu.
Pas buat Liu Xiao, hemat biaya. Kalau aku minta uang, menurutmu aku layak berapa? Lihat badanmu, minimal 2 juta. Tapi hari ini aku mau gratis. 2 juta ya. Jaga adikmu dulu, adikmu sendiri. Saran aku, kamu minta maaf pada Pak Chen. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, nanti kamu bakal kaget. Kamu pikir kami penakut? Masuk ruang kami. Kalau aku tak bunuh kamu, aku ganti nama jadi kamu. Kamu orang Daxia. Tapi jadi mesin buat curi. Masih berani sombong di depanku. Kamu tahu dari mana siapa kamu? Kalian berdua pergi dulu. Makasih bro, udah bantu. Makasih bro. Putri yang Liu Xiao sewa buatku. Kamu usir cuma dengan satu kata. Kalau aku nggak bunuh kamu, aku ganti nama jadi kamu. Lepasin, lepas. Kamu nggak layak pakai namaku. Menurutku, kamu cuma layak bernama sampah. Aku yakin bisa bunuh kamu. Liu Xiao, kamu di sini aja. Lihat baik-baik. Lihat aku bikin si imut ini jadi cacat total. Siapa kamu sebenarnya? Kalian menculik putriku. Juga menculik banyak anak tak bersalah, kan? Aku peringatkan kamu. Jangan ganggu aku. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa jejak. Sudah mau mati, masih berani menggonggong. Dengar baik-baik, aku ayah, salah satu gadis. Aku sudah selamatkan putriku. Di mana sisanya bilang? Siapa putrimu? Bagaimana kau selamatkan dia? Biar aku jelaskan. Kau menculik aku dan putrinya. Dikirim ke Feng Hua Shui Wege, ke tangan orang curi. Kalau bukan Tuan Chen kalahkan mereka, aku pasti masih jadi tawanan mereka, tersiksa terus. Brengsek. Tak sangka orang curi lemah banget. Sampai orang tua kayak kamu tak mampu lawan mereka. Saran aku bilang di mana mereka. Biar ku biarkan kau mati utuh. Kalau aku tak mau bilang Danen, kau iblis. Dibanding kalian yang culik prajurit Daxia dan anak-anak mereka, aku masih lebih ringan. Lihat dirimu. Bisa minum banyak. Aku temani minum lagi. Berhenti. Siapa kamu? Berani bikin rusuh di klub kami? Siapa kamu? Berani bikin ribut di klub kami? Kamu tahu nggak? Tuan Liu itu orang penting di tempat kami. VVVIP berani sentuh dia. Berarti lawan aku. Manajer Liu, suruh anak buahmu habisi dia. Kamu cuma penjaga toko. Berani halangi aku. Tahu arti mati nggak? Jangan-jangan kamu nggak tahu siapa Tuan Liu? Dia itu pewaris grup Liu di Haicheng. Bahkan wali kota Haicheng tak berani lawan dia. Kamu bocah lucu. Berani lukai dia. Wali kota Haicheng pasti nggak bakal ampuni kamu. Wali kota Haicheng Xiaorulan. Kebetulan, kemarin aku sudah pecat dia, jabatan wali kota Haicheng. Dia sekarang, mungkin sudah dibawa menuju wilayah liar. Omong kosong. Siapa kamu? Berani bicara tentang wali kota Xiao? Aku akan telepon sekarang. Hubungi pasukan penjaga Haicheng, tentara penjaga perbatasan. Suruh mereka tangkap kamu. Masukkan kalian ke penjara gelap. Biar kalian introspeksi. Tak perlu hubungi. Anda adalah komandan tentara penjaga, Ketua Chu. Benar, itu aku. Ketua Chu, tolong saya. Saya tuan muda grup Liu. Anak ini cari masalah. Dia fitnah saya. Jangan biarkan dia lolos. Chu Yuetian, salam Tuan Chen Yidao. Dia adalah legenda. Chen Yidao, Chen Xincheng. Apa dia orang yang terkenal itu? Sendirian, membunuh 3.000 prajurit Jepang. Chen Yidao, Chen Xincheng. Kau tahu namaku juga. Sejujurnya Pak Chen, saya dulu tentara Daxia. Tentu saya tahu nama Anda. Kalau kau pernah jadi tentara, kenapa kau melindungi penjahat ini? Pak Chen, Tuan Muda Liu itu putra keluarga Liu. Hartanya cukup buat hidup beberapa generasi. Mana mungkin dia penjahat? Sepertinya kau belum tahu, dia sudah jadi agen Jepang mata-mata di Daxia. Diam-diam pada hari pertama, kumpulkan banyak data, juga culik banyak anak prajurit terbaik Daxia. Aku salah satunya. Berkat Tuan Chen aku selamat. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati. Aku pasti mati di tangan mereka. Apa? Maaf Tuan Chen. Kalau aku tahu, aku pasti tak akan lindungi orang jahat ini. Kamu Liu Qingshan kan? Kalau kamu masih mau mati utuh, bilang ke aku, di mana kamu sembunyikan mereka? mati tetap mati. Kenapa aku harus bilang? Aku akan bicara. Di gedung terbengkalai barat kota. Chu Yuetian, Liu Qingshan serahkan ke kamu. Ya, Ruge,
Ikut aku selamatkan orang. Ya, Ayo teman-teman minum. Ayo. Bro Q. Ya, kenapa? Bro Shan lama banget, kok belum balik sih? Pasti lagi nego sama orang Jepang. Tawar-menawar. Kita kan culik anak Chen Yidao. Siapa Chen Yidao? Chen Yidao itu. Gua kasih tahu. Dulu pakai satu pisau, bunuh 3.000 samurai Jepang. Tak ada yang selamat. Sekuat itu. Kita culik anaknya. Apa kita bahaya? Enggak kok. Gua kasih tahu. Orang Jepang paling benci Chen Yidao. Kalau kita serahkan anaknya ke mereka, dapat duit banyak. Tunggu kakak gunung kalian pulang. Uang ini dibagi rata. Kami, Blue Butterfly, bisa pensiun dari dunia bawah. Lenyap tanpa jejak. Saat itu, tak ada yang bisa menemukan kami. Hahaha. Mimpi kalian terlalu indah. Apa maksudmu, Nona? Kamu juga kenal Chen Yidao? Tentu. Ayahku dulu anak buah Chen Yidao. Jadi aku tahu kisah Chen Yidao. Kalian cari masalah dengannya. Meski kalian lari ke ujung dunia, Chen Yidao tetap akan menemukan kalian. Dan menghancurkan kalian. Aduh, aku takut banget. Terakhir kali negara curi kalah, keluarga kalian, para prajurit Daxia, jadi sasaran balas dendam oleh negara curi. Biar aku kasih tahu. Beberapa hari lagi, kalian semua akan dimasukkan ke kontainer, dikirim ke luar negeri. Saat itu, tak seorang pun bisa menemukan kalian. Ah! Hahaha. Gigit aku, kubunuh kamu. Siapa yang lakukan? Aku. Chen Yidao yang lakukan. Aku Chen Yidao yang lakukan. Apa? Kamu Chen Yiren? Bro, ambil senjata. Kalau kalian mau tetap utuh setelah mati, jaga tubuh kalian tetap utuh. Lepaskan semua gadis yang kalian culik. Bebaskan mereka sekarang. Chen Yidao, kamu memang hebat. Tapi selama gadis-gadis ini ada di tangan saya, kamu pasti tak berani bertindak gegabah. Kamu mengancam aku? Apa kamu tidak tahu? Siapapun yang mengancamku, sudah mati terpotong-potong. Chen Yidao, jangan mendekat. Putrimu, tidak ada di tangan kami. Kenapa ambil risiko demi orang yang tak ada hubungannya? Sebaiknya kamu pergi sekarang. Kamu dan kakakmu, Liu Qingshan menculik putriku. Kamu kira aku tidak tahu? Jangan dengar omongan orang. Mana berani kami menculik putri Anda. Sepertinya kau belum tahu. Aku sudah menyelamatkan putriku. Apa maksudmu? Dan kakakmu Liu Qingshan sudah kutangkap. Sekarang mungkin sudah di penjara Yuming. Omong kosong. Kami tak pernah menculik putrimu. Landi dan kau tak pernah saling ganggu. Cepat pergi. brengsek masih ingat aku. Kau yang waktu itu kami culik ke Fenghua Shuiyuege. Ciruge. Bagus, Putri Tuan Chen sudah diselamatkan. Kakakmu Liu Qingshan juga sudah oleh Tuan Chen dikurung di penjara gelap. Tidak mungkin kalian Blue Butterfly jadi Antek Sunrise. Menculik anak prajurit Daxia, Tuan Chen sudah selidiki. Sebaiknya kalian cepat lepaskan gadis-gadis itu agar Tuan Chen tak turun tangan. Tuan Chen, selamatkan aku. Ayahku dulu bawahan Anda. Pernah ikut Anda, membunuh prajurit Sunrise. Tenang saja nak. Aku datang kali ini untuk menyelamatkan kalian keluar. Diam. Berani lukai wanita Dasya. Mau mati cepat. Chen Yidao. Saran saya jangan gegabah. Kalau tidak bukan cuma cewek ini, nyawanya terancam. Cewek lain juga akan kubunuh semua. Jadi kau takkan bebaskan mereka. Mustahil kau mau lepaskan. Serang! Ah! Pak Chen, ampuni saya. Sudah kuberi kesempatan, tapi kau sia-siakan. Ruge, bebaskan dia dan gadis-gadis itu. Ya, Terima kasih atas bantuanmu, Pak Chen. Awalnya aku mau kirim kau dan kakakmu Liu Qingshan ke penjara bawah tanah. Tapi ternyata kau ingin melukai orang. Pergi dan bertobatlah di neraka. Hei, tunggu dulu. Aku punya info penting. Tunggu dulu. Saya punya info penting. Info apa? Pak Chen, asal Anda tak bunuh saya bisa kasih tahu. Kau pikir bisa tawar-menawar dengan saya? Info ini bahkan kakakku tak tahu. Asal kau biarkan aku hidup, masukkan aku ke penjara Yuming pun tak apa. Aku akan beri info itu kepadamu. Katakan. Kalau infomu berguna, bisa saja aku pertimbangkan biarkan kau hidup. Aku tak sengaja tahu perusahaan terbesar di Haicheng Longxiang Group akan adakan lelang dengan ketua kamar dagang Jepang. Ada lelang. Dan mereka akan ambil barang di lelang itu. Ambil satu barang. Longshang Group. Ya. Perusahaan terbesar Haicheng Longxiang Group. Longxiang Group. Tidak mungkin waktu perang dengan curi. Mereka sumbang logistik. Grup itu donasi banyak barang. Bagaimana mungkin bisa kerjasama dengan curi buat lelang? Kalau tak percaya, silakan cek. Kalau saya bohong, saya mati buruk. Pak Chen. Pak Chen, kami di sini. Orang dari Fenghua Shuiyue Pavilion kirim info. Info apa? Kami temukan di balik Fenghua Shuiyue Pavilion mungkin ada perusahaan terbesar Haicheng, bayang-bayang Longxiang Group. Apa? Pak Chen, lihat. Saya tak bohong kan? Aku sudah lama di Haicheng. Aku tahu Longxiang Group itu perusahaan terbesar di Haicheng. Juga paling terkenal. Perusahaan berintegritas. Bagaimana bisa diam-diam kerja sama dengan anjing curi?
Ada yang aneh di sini, tapi aku sudah lapor pada Tuan Zanshan. Tuan Zanshan sudah mulai menyelidiki Longxiang Group. Ya, Chu Yuetian, masukkan bajingan ini ke penjara Yuming. Orang yang rela jadi anjing curi, biar mati di penjara Yuming, jangan dibebaskan. Siap, bawa pergi. Tuan Chen, ampuni saya. Tuan Chen, Pak Chen, saya ingin bicara. Silakan. Longxiang Group akan adakan lelang besok. Orang Jepang juga akan hadir. Kabarnya besok ada barang lelang yang tak biasa. Dari mana kamu tahu? Lelang besok Longxiang Group sudah lama siapkan. Sebelum saya diculik Blue Butterfly, saya sudah tahu. Sebaiknya Anda cek langsung. Mungkin dapat info baru. Ruga. Besok pagi temani saya ke lelang Longxiang Group. Baik, Pak. Bukankah katanya hari ini ada lelang? Kenapa malah berkelahi? Kau belum tahu hari ini Longxiang Group adakan lelang ini barang asosiasi curi. Mereka kerja sama asosiasi curi Jepang. Biar makin ramai. Mereka adakan pertarungan. Siapa tahan 1 menit? Di depan petarung ini, baru boleh ikut lelang. Sudah ada yang lolos? Belum ada satu pun. anak muda baru setengah menit. Sudah nggak kuat ya? Jangan sombong dulu. Lelang mulai. Masih 10 menit lagi. Pasti ada yang bisa kalahin kamu. Baik, aku antar dulu turun. Tunggu lawanmu. Jangan bunuh aku. Orang Xia semua lemah. Kamu keterlaluan. Kamu perlakukan orang Xia seperti ini. Pernahkah kamu anggap kami orang Xia penting? Kenapa nggak terima? Kalau nggak terima, ayo lawan aku. Kamu sombong. Aku memang sombong. Aku punya alasan untuk sombong. Aku sudah hajar. Lebih dari 30 orang. Tak satu pun bisa masuk lelang. Selain itu, sekarang aku cuma sedikit berkeringat. Hajar kalian sangat mudah. Lihat kan, orang Jepang ini sombong banget. Ada Tuan Chen di sini. Tak perlu takut. Nona, siapa Pak Chen yang kamu maksud? Dia di mana? Dia hebat, suruh dia lawan aku. Aku kasih tahu kamu. Ini Pak Chen. Begitu dia bergerak kurang dari 10 detik, kamu pasti kalah sampai ragu hidup. Hahaha, aku sudah kalahkan lebih dari 30 orang. Sebelum naik, semua bilang mau hancurkan aku. Tapi hasilnya, tak satu pun bisa tahan di tanganku. Lebih dari semenit. Si Chen ini, kelihatannya umur 30-40, tulangnya pasti rapuh. Berani tantang aku. Kak, menurutku jangan bikin repot Pak Chen. Namanya Miyamoto Takeo, usia 20-an, masa paling kuat, dan tidak sportif. Pak ini, mungkin bukan tandingannya. Ya, awalnya saya kira Miyamoto Takeo ini sudah kalahkan puluhan orang. Pasti capek, makanya saya menantang dia. Tak disangka tak kuat 30 detik. Cewek, dengar? Lelang di dalam. Ada barang yang diincar Ketua Shonichi. Barang menarik. Semakin sedikit yang masuk lelang semakin baik. Kalau tidak bisa kalian serang bareng saja. Saya sangat kuat. Kalian serang bareng pun saya tidak takut. Ketua Shonichi barang yang menarik. Jangan-jangan ada barang spesial di lelang. Lelang mulai 10 menit lagi. Tunggu lelang mulai. Kalian tak bisa masuk. Tuan Chen, saatnya Anda ajar dia. Di wilayah Daxia, duel tentukan aturan. Kamu belum layak hadang kami. Apa katamu? Ulangi kalau berani. Tuan Chen, sebaiknya Anda jangan pergi. Usia Anda, takut Anda tak kuat. Berhenti. Mau masuk lelang, harus tahan 1 menit lawan saya. Bertahan 1 menit. Pising. Mati saja. Ada apa ini? Dalam sekejap, anjing curi langsung kalah. Kalian lihat kan, Pak Chen sangat hebat. Orang Jepang tak sebanding. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu kuat sekali? Kamu tak layak tahu identitas asli Pak Chen. Lihat dirimu. Tak akan bangun sebentar lagi. Maaf ganggu pamermu. Gerakan ini. Jangan-jangan Shiruge, orang Jepang, semua. Mari kita mulai lelang. Oke. Bos Chu lama tak muncul. Tak ada tamu datang. Kurasa tak akan ada lagi yang datang. Bagaimana kalau mulai lebih awal? Ini bisa, cuma beda beberapa menit. Yueru, mulai. Tunggu. Yueru, ayo mulai. Tunggu. Ada apa? Kenapa tiba-tiba banyak orang lewat? Petinju yang kamu pilih. Sudah dihajar. Tak bisa urus diri. Apa maksudmu? Apa yang kamu bilang? Kamu nggak dengar jelas. Maksudku petinju yang kamu atur. Sudah dikalahkan oleh Tuan Chen ini. Dihajar. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Takeo, dia petinju terbaik Jepang. Petinju terbaik tahun-tahun ini. Mana mungkin kalah sama orang tua kayak kamu? Ketua Kamar Dagang Jepang. Nanjing kan? Aku bener-bener nggak nyangka. Demi ngurangin saingan di lelang. Kamu sampai di depan pintu pasang petinju. Biar kami nggak bisa masuk. Sayang dia kurang kuat. Tapi aku penasaran. Sebenarnya apa sih bikin kamu Ketua Kamar Dagang Jepang sampai segitunya mau dapetin itu? Nanjing-anjing.n sebaiknya kamu cepat bilang ke kami. Saya sebagai ketua asosiasi Nichi-Nichi kata-kata Anda sangat tidak sopan. Pak Minami, tenanglah. Hanya tambah beberapa orang.
Dengan dana asosiasi Nichi-Nichi, kekuatan finansial membeli barang lelang sangat mudah. Bos grup Longxiang Chuxiang kan? Sebagai warga Daxia, tapi tunduk pada orang Nichi-Nichi sangat merendahkan diri. Kamu mempermalukan Daxia. Lelang ini diadakan grup Longxiang dan asosiasi Nichi-Nichi bersama barang lelang di koleksi grup Longxiang. Tempat acara disediakan asosiasi Nichi-Nichi. Ini cuma kerja sama bisnis, saling puji dan hibur. Bukan berarti aku merendah, apalagi ini di negara Daxia. Gimana? Tetap harus sopan sebagai tuan rumah. Saya sangat berterima kasih atas penghargaan Bos Chu. Jika nanti ada kesempatan, Bos Chu ke negara curi kami, saya pasti undang Bos Chu menikmati sakura Gunung Fuji dan sashimi Hokkaido. Baiklah, baiklah. Lihat sikapmu, saya benar-benar ragu. Apakah kau dulu saat perang besar menyuplai logistik ke garis depan, bantu saya usir orang curi, pedagang itu? Siapa berani macam itu? Kamu itu siapa sih? Berani ragukan ayahku. Yang. Grup Longxiang saya adalah perusahaan terbesar di Haicheng, juga pernah dipuji oleh raja. Setelah perang usai, kerjasama bisnis kami dengan Tuan Nanjing tidak ada yang salah. Orang luar meragukan? Biarkan saja mereka. Semoga kalian hanya berbisnis saja. Jangan lakukan hal yang merugikan Daxia. Pak, saya bersih dan jujur. Ayah, benar katamu. Kita memang bersih dan jujur. Waktu sudah tiba. Bos Chu, bisa mulai sekarang. Sepertinya Tuan Nanjing sangat ingin koleksi langka grup Longxiang kami. Saya punya 3 hobi utama: minum teh, main pedang, koleksi barang antik. Saya dengar kali ini artefak dari grup kalian. Semuanya berusia lebih dari 2000 tahun. Saya tertarik. Wah, Pak Nanjing, Anda benar-benar dapat info cepat. Tenang saja, lelang kali ini pasti Anda puas. Meng Yueru, mari kita mulai. Terima kasih semua sudah datang untuk ikut lelang bersama grup Longxiang dan asosiasi curi yang diadakan bersama. Sekarang saya umumkan lelang ini resmi dimulai. Selanjutnya akan dimulai koleksi pertama kita. Ini adalah Simu Wuding, ditemukan 10 tahun lalu di proyek milik Longxiang Group. Ditemukan saat penggalian. Menurut ahli, benda ini sudah berusia 300-500 tahun. Harga mulai 1 miliar. Wow, ini barang langka, sangat bagus. Barusan, dihina orang Jepang itu. Aku harus balas. Harus ambil harga diriku lagi. Saya tawar 1 miliar. Saya tawar 1,5 miliar. Xiaomi Pro 3 miliar. Ding Simu ini, tak ada yang istimewa. Cuma koleksi biasa. Tapi ini benda Daxia, tak boleh dibiarkan. Orang curi membelinya. Tuan Chen, ayah saya dulu berinovasi. Warisan cukup banyak, saya mau gunakan itu. Untuk beli Ding Simu, saya tawar 1,6 miliar. Kamu, cewek masih bocah. Berani lawan aku. Apa maksudmu? Katanya orang Jepang selalu sopan dan beradab. Ternyata cuma omong kosong. Atau ortu kamu gagal mendidik kamu? Paka, keluarga Nanjing kami tak pernah dihina begini. Semua hari ini kita adakan lelang. Yang tertinggi menang, itu aturan kami. Tuan Nanjing, mohon jangan ragukan penawaran orang lain. Dengar orang tua. Aku mau tawar atau tidak, berapapun bukan urusanmu. Kamu tawar 1,6 miliar. Kalau begitu aku tawar 2 miliar. 2 miliar. Tak disangka, Ketua Kamar Dagang Jepang. Ternyata asetnya besar. Mereka kan tak punya warisan budaya lama. Wajar mereka ingin rebut barang kita. Ini bukan merebut. Saya hanya tawar di lelang. Itu wajar. 2 miliar, terlalu mahal. 2 miliar. Baru saja kalahkan petarung Jepang. Tuan Chen petinju. Tawaran 2,5 miliar. Tak disangka, Tuan Chen jago bertarung. Juga sangat kaya. Tuan Chen, baru saja balas dendamku. Jadi aku tak ikut tawar. Aku tak nawar di ronde ini. Tapi Tuan Chen harus menangkan Simu Wuding ini. Jangan sampai jatuh ke tangan asing. Kumpulan orang miskin. Tak punya uang ya sudah. Kenapa pura-pura bijak? Siapa kamu? Setahuku, tak ada orang kaya bermarga Chen di Haicheng. Tak ada orang kaya begitu. Aku cuma pedagang ikan pinggir jalan. Penjual ikan bau di jalan. Penjual ikan bau di pinggir jalan. Pak Chu, ada apa ini? Kami dari asosiasi hari pertama. Dengan grup Longxiang kalian. Sudah lama persiapan. Kenapa hari ini bisa masuk? Penjual ikan bau itu. Gimana proses seleksinya? Pak Nanjing, peserta lelang kali ini. Syaratnya. Bukan Anda yang tentukan? Maksud Anda apa? Pak Nanjing, Anda lupa. Kali ini Anda yang atur kalau mau masuk ke ruang lelang kita. Harus lewat petarung yang Anda pilih. Tahan 1 menit atau kalahkan dia. Baru bisa masuk ke ruang lelang kita. Soal penjual ikan bau ini, kami benar-benar tidak tahu. Menyebalkan. Dengar nggak? Aturan bikin sendiri. Sendiri lupa. Otak menurun. Sombong. Katanya kamu cuma penjual ikan. Barusan kamu tawar 2,5 miliar. Punya uang sebanyak itu? Uang ada atau tidak terserah. Barang milik Dasya. Kamu nggak bisa bawa pergi. Mau rampok ya?
Host, saya minta verifikasi dana. Cek dulu. Dia punya uang segitu? Pak Cu, bagaimana menurut Anda? Lelang ini legal dan sesuai aturan. Proses verifikasi dana, ikuti saja. Oke, Proses verifikasi dana, ikuti saja. oke, Saya bersama Tuan Chen. Verifikasi saya. oke. Gimana? Dia punya uang sebanyak itu? Tuan Nanjing, mereka siapkan 3 miliar dana lelang. Ada 3 miliar. Di Daxia, itu sudah kaya banget. Kenapa tidak investasi properti saja? Malah rebut koleksi sama aku? Gimana kita pakai 3 miliar ini? Bukan urusanmu. Brengsek, kamu paksa aku. Aku tawar 3,1 miliar. Tuan Nanjing tawar 3,1 miliar. Ada yang mau naikkan harga? Tuan Anjing tawar 3,1 miliar. Sudah melebihi batas dana dia. Ding Simu ini pasti jadi milik Tuan Anjing. Kalau begitu, selamat dulu untuk Pak Nanjing menangkan si Muding. Hahaha, saya punya banyak uang. Kemanapun saya pergi, semuanya bisa. Lakukan sesuka hati. Bagaimana Pak Chen? Kita tak sanggup tawar lebih tinggi. Si Muding ini, mungkin kita mundur saja. Masih ada barang penting berikutnya. Butuh dana untuk lelang. Harta Daxia harus tetap di Daxia. Meski nanti ada barang spesial, saya tetap akan beli. Saya tawar 10 miliar. Saya tawar 10 miliar. Apa? 10 miliar? Kamu punya uang sebanyak itu, Pak? Tolong jangan buat masalah. Lelang ini resmi. Tak ada konflik di sini. Lihat itu, si Muding. Itu harta budaya Daxia ribuan tahun. Warisan budaya kita. Tak mungkin kubiarkan orang Jepang bawa pergi. Dan lagi tanya di belakangku para pengusaha sukses ini mau ikut. Tidak mau. Aku juga tidak. Baik, keluarkan uang kalian. Tunjukkan 10 miliar. Si Muding ini jadi milik kalian. Berkat Pak Chen tadi kita bisa masuk. Saya juga sangat berterima kasih. Dia bisa balas dendam untukku. Kalahkan petinju itu. Bikin dia tak berdaya. Jadi aku siap serahkan semua dana milikku. 3,5 miliar. Hadiah untuk Tuan Chen. Aku juga tawar 35 miliar. Dengar itu? Inilah persatuan rakyat Daxia. 10 miliar cukup. Anjing Nanjing mau tambah tawaran. 10 miliar, aku tidak tambah. 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali. 10 miliar 3 kali. Deal. Selamat Pak, berhasil dapat si Muding. Dia menang lelang kali ini. Kenapa dia santai banget? Jangan-jangan dia sengaja naikin harga. Biar Longshan Group untung besar. Hahaha. Kalian habiskan semua uang buat beli si Muding. Barang bagus yang tersisa pasti jadi milikku. Tebakan saya benar. Anjing Nanjing, kamu cuma mau bikin kami habis uang. Dana kami, biar kamu dapat barang spesial berikutnya. Aku nggak paham maksudmu. Tapi selamat ya. Benda ini sudah berusia 3.500 tahun. Si Muding. Benda itu bisa tetap di wilayah Daxia. Jadi tak perlu repot Tuan Anjing Nanjing. Hahaha. Terserah kamu mau hina aku. Barang favoritku berikutnya, kalian tak bisa ikut bersaing lagi. Oh ya, silakan tawar harga sesuka hati. Teman di belakangmu pasti akan bayar buatmu. Benar kan? Hahaha. Anjing negara curi. Kenapa sok keren sih? Dasar anjing Jepang. Sangat menjijikan. Terima kasih atas dukungan kalian. Saya akan beli si Muding ini. Saya janji, setelah lelang selesai, saya akan serahkan ke museum. Harta Daxia kita harus tetap di Daxia. Oke. Pak Chen sangat mulia. Biar saja anjing Jepang tahu betapa solidnya kita. Hahaha. Terserah kalian mau hina saya. Barang berikutnya cuma saya yang mampu bersaing. Saya pasti menang. Selanjutnya kita mulai barang kedua, keramik Nanhai Yao. Keramik Nanhai ini, meski terbuat dari tanah liat, tapi usianya sudah 5.000 tahun, baru-baru ini. Ditemukan, barang tertua yang pernah digali. Sangat indah. Harga mulai 2 miliar, 2 miliar. Mahal sekali, lebih mahal dari si Muding. 15 miliar. Keramik Nanhai 15 miliar ini. Selain usianya, lebih tua dari si Muding. Nilainya tak sebanding dengan si Muding. Uang tak bisa beli kebahagiaanku. Aku mau tawar berapapun. Terserah aku. Bukan urusanmu. Pak Chen, keramik Nanhai ini, perlu kita tawar? Coba kamu cek baik-baik. Keramik dari Kil Nanhai itu. Ini keramik biasa, tampilan keramik ini. Jelas baru dibuat, baru selesai beberapa hari lalu. Lelang. Mereka lelang barang palsu. Di lelang hari ini, barang paling unik bagi orang Jepang, barang paling penting, saya yakin ini. Tapi kita sudah kehabisan uang. Apa yang kamu lakukan? Keramik Nanhai hari ini, aku yang ambil, tak peduli siapa, berapapun harganya, tak ada yang bisa bawa pergi. Kamu cuma penjual ikan. Masih punya uang? Kenapa kamu pikir, penjual ikan, tak punya uang? Dan lagi, aku tak berniat beli barang ini dengan uang. Mau rebut paksa. Kamu pikir aku Nanjing Zhao gampang ditindas? Anjing Jepang, diamlah. Semua hari ini lelang di sini. Dilarang lanjut, batalkan sekarang.
Anda penjaga Haicheng, Komandan Tentara Perbatasan. Chu Yuetian, Komandan Chu. Saya, Bos Longxiang Group, Chu Xiang. Salam, Komandan Chu. Lelang grup kami hari ini. Kenapa Anda batalkan? Mengapa dibatalkan tanpa alasan? Benar, orang tua tadi. Dapatkan si Muding. Saya menang Nanhai keramik dengan uang. Saya dapatkan keramik Nanhai. Tapi Anda mau batalkan. Jangan-jangan, kalian sengaja tak izinkan saya. Bawa koleksi. Keluar dari Daxia? saya seharusnya tak datang ke lelang ini. Tak ingin mengganggu kalian. Silakan lanjutkan penawaran. Namun, menurut penyelidikan pasukan penjaga kota, ada pihak dari negara curi di lelang ini. Mereka adalah lembaga rahasia, ikut serta secara diam-diam. Jadi kami harus menyelidiki. Harus jelas. Omong kosong. Negara kami dan Daxia sudah damai bertahun-tahun. Tak ada masalah selama belasan tahun. Kamu sebagai pejabat Daxia, hari ini sengaja ingin memicu konflik antar negara? Tuan anjing, kenapa gelisah? Jangan-jangan apa yang dikatakan Chu benar. Omong kosong. Keramik Nanhai baru saja saya menangkan. Palu sudah diketuk. Apa yang kau mau? Benda ini bukan cuma palsu, tapi juga orang Jepang. Barang khusus yang kalian cari ada di dalam sini. Kamu. Flash disk ini. Inilah yang benar-benar kamu cari, benar kan? Flash disk ini yang benar-benar kamu cari, benar kan? Aku tak paham maksudmu. Aku cuma kolektor, suka kumpulkan barang antik. Aku juga tak tahu ada flash disk apa di botol ini. Namamu Nanjing Zhao kan? Sebelum aku datang, aku sudah selidiki latar belakangmu. Dulu kamu jadi kepala transportasi saat perang puluhan tahun lalu. Jabatannya kepala tim transportasi. Tugasmu khusus angkut barang berharga dari negara Daxia, benar kan? Itu sudah lama. Sekarang aku ketua asosiasi dagang curi. Karena pengalaman itu, setelah Daxia dan Curi jalin, hubungan baik kamu jadi pejabat transportasi. Kamu pun diangkat jadi pejabat transportasi. Kamu tahu, hukum Daxia. Semua barang keluar negeri akan diperiksa. Jika flash disk ini diselundupkan keluar atau dikirim sebagai barang dan diangkut, akan diperiksa. Jadi apa maksudmu? Jadi kamu pakai lelang ini sebagai kedok. Kamu taruh flash disk ini di dalam porselen. Lalu secara legal dilelang dan didapat. Bisa dibawa ke curi. Tapi kamu juga takut saingan. Makanya kamu suruh petinju jaga pintu lelang. Tak mau kami masuk. Aku ulangi, aku cuma kolektor. Kamu kolektor barang antik atau bukan? Masih mata-mata. Ikut kami, nanti tahu. Apa yang kalian mau? Aku ini ketua kamar dagang curi. Tangkap dia. Ada apa? Kenapa tiba-tiba gelap? Ada apa? Kenapa tiba-tiba gelap? Sebenarnya ada apa? Kenapa mati lampu? Tak bisa lihat apa-apa. Semua siaga. Peserta lelang, semua merunduk. Jangan bergerak. Pak Chen, Anda baik-baik saja? Aku baik, nyalakan lampu. Siap. Mati kau Chen Xinjing. Kenapa bisa begini? Kau kaget ya? Sebenarnya targetnya aku, benar kan? Tuan Chen, gadis ini bukan datang bersamamu. Kenapa dia mau bunuhmu? Benar, barusan dia jelas. Sangat hormat padamu. Dan saat lelang, waktu lelang si Muding, semua uangmu dari dia. Kalian meremehkan Kiruge. Dia bukan orang Daxia, dia dari curi. Apa katanya dia orang curi? Aku juga baru tahu, saat di depan pintu lelang. Baru tahu hari ini. Tapi aku diam saja, aku mau lihat apa yang dia mau. Bagaimana kau tahu? Aku orang curi. Saat aku kalahkan, petarung itu, gerakanmu minta maaf padanya, posisi tangan, itu cara wanita Jepang, cara minta maaf khas mereka. Jadi kamu yakin aku orang Jepang? Benar, Hebat, Chen Yidao Chen Xincheng. Bisa lihat detail sekecil itu, menemukan petunjuk dari gerakan. Aku kagum padamu. katakan, kenapa menyusup ke Daxia? Kenapa kau menyusup ke Xia? Chen Laogao, dengar baik-baik. Nama asliku Ozawa Manyue. Aku masuk Xia bukan karena alasan lain, hanya untuk bersama kakakku, membunuhmu. Kau adik Ozawa Chang Yue. Benar, Hari itu di Feng Hua Shui Yue Pavilion. Kenapa tidak langsung kerja sama dengannya untuk bunuh aku? karena kakak bilang, kau sangat kuat, meski culik anakmu dan mengancam. Meski kau pegang pisau, kami tetap tak bisa bunuh kau. Selain itu, kami punya tugas lebih penting. Aku dan kakak tak boleh mati di sana. Tugas apa? Katakan saja, aku akan biarkan kau mati utuh. Haha. Tak perlu utuh, toh tetap mati. Tak masalah aku beritahu, tugasku dilelang, sudah berhasil. Aku belum mati, dan tadi yang kau bunuh itu anjing dari negara Cuni. Masalah Pak Chen, flash disk hilang. Apa? Hahaha. Awalnya aku mau jujur, menawar porselen Nanhai. Lalu kirim ke curi, bisa selesaikan banyak, masalah tak perlu, tak disangka. Komandan tentara Haicheng, Chu Yuetian tiba-tiba datang. Rencana jadi kacau, untung ada rencana B.
Rekan saya, matikan lampu lelang. Saat ruangan gelap, dia curi flash disk. Sudah pergi dari sini. Katakan, siapa rekanmu? Kemana dia pergi? Takkan ku beritahu. Ayahku, kakakku. Keduanya mati di tanganmu. Aku tak bisa bunuhmu. Aku tunggu kau di bawah tanah. Tuan Chen, dia sudah meninggal. Dia simpan racun di mulut. Tujuannya kalau gagal, dia bisa bunuh diri. Tuan Chen, di flash disk itu ada banyak data rahasia Daxia, informasi penting. Kalau jatuh ke tangan Jepang, akibatnya fatal. Beritahu Yang Ningbing, selidiki segera, jangan tunda. Baik. Bos grup Longxiang Chuxiang, benar kan? Pak Chen, ampunilah saya. Saya tidak tahu tentang konspirasi orang curi. Saya cuma lelang barang antik saya. Hanya itu, Pak Chen. Tindakanmu, dan tadi kau tunduk pada si anjing Nanjing. Sikapmu merendahkan diri, mirip sekali dengan pengkhianat. Kau menjijikkan. Pak Chen benar menegur. Tapi tolong Pak Chen, saya pernah sumbang logistik ke garis depan Daxia. Tolong beri saya jalan hidup, Pak Chen. Karena kamu, rahasia Daxia sekarang terancam bocor. Kamu tahu tidak? Kamu masih berani minta supaya aku lepaskan kamu? Kamu delusi. Tuan Chen. Ayah saya, dia juga tertipu oleh Jepang curi. Mohon belas kasih Anda. Saya bersumpah, grup Longxiang kami dan ayah saya mulai sekarang takkan pernah lagi kerjasama dengan Jepang curi. Tolong ampuni kami. Chu Yuetian. Chu Yuetian, Pak Chen, silakan perintah. bawa ayah dan anak ini. Kirim ke penjara Yuming. Setelah hubungan mereka dengan Jepang curi jelas, baru putuskan nasib mereka. Baik. Apa? Mau kurung kami di Yuming? Yang dikurung di sana semuanya penjahat berat. Kami juga korban tipuan Nanjing. Kami tidak bersalah. Kami akan selidiki apakah kalian bersalah. Dua pengusaha ini tadi bantu saya menang lelang si Muding. Bantu dana besar. Mulai sekarang, bisnis grup Longxiang jadi milik mereka. Tak masalah. Oke. Boleh tanya Tuan Chen, sebenarnya Anda siapa? Kenapa bahkan kepala Chu orang sehebat itu sangat hormat pada Anda? Saya cuma penjual ikan pinggir jalan. Tak punya status apa-apa. Tapi ingat, bisnis ini sekarang milik kalian. Terima kasih Tuan Chen. Bawa mereka berdua ke saya. Ampuni kami Tuan Chen. Baik, saya paham. Tuan Chen, orang saya baru cek CCTV. Sudah temukan pelaku pencurian flash disk. Di mana? Pelaku pencurian flash disk sudah kabur ke gudang pinggiran kota. Arak negara Daxia ini terlalu keras. Tak seenak arak negara curi. Lebih enak arak kami. Bos, kita akan segera membuka file rahasia di disk. Hampir selesai. Oke. Perbatasan Daxia dijaga ketat, sangat ketat. Sulit bawa flash disk keluar. Harus di Daxia kita pecahkan isi disk. Lalu bawa ke markas. Baru bisa riset strategi dagang Daxia dan taktik militer mereka. Hahaha. Nanti kita bisa, tanpa usaha, kuasai semua sektor Daxia. Hahaha. Ya. Tapi karena flash disk ini, semua markas kita di Haicheng sudah dihancurkan, dan banyak orang tewas. Ya, mereka semua. Pahlawan curi Guo. Terutama Ozawa Aoyue, dua saudara perempuan. Aku kagumi mereka. Guru Wang, tinggal satu langkah lagi, bisa segera dibuka. Oke. Hari ini kita bisa tinggalkan Haicheng, pulang ke Chubai. Hahaha. Siapa? Aku. Siapa kamu? Berani masuk wilayahku. Tak takut mati? Di wilayah Daxia. Aku pergi kemana pun, tak ada yang berani cegah. Tapi kalian anjing curi. Diam-diam masuk Daxia, buat onar, kalian pantas dihukum mati. Brengsek, sebutkan namamu. Biar ku buatkan batu nisan. Tak disangka, kau pemimpin curi tak tahu namaku. Apa para petinggi curi sudah mati semua? Dia pasti Chen Yidao, Chen Xincheng dari Daxia. Apa donen? Dia adalah Chen Yidao. Dulu dia sendiri membunuh 3.000 prajuritku. Chen Yidao, Chen Xincheng. Jadi kamu tahu namaku. Kalau begitu, hancurkan alat ini sekarang. Kalau tidak, aku tak ragu pakai pedang ini biar kalian rasakan sakit terpisah daging dan tulang. Sombong sekali orang Daxia. Semua orang Daxia sangkuh kamu? Orang Daxia semua benci kalian sampai ke tulang. Orang Daxia ingin mencincang kalian. Jika hari ini kalian bisa harakiri, aku tak keberatan beri kalian kematian terhormat. Kau lemah, seperti lilin di angin. Mau bunuh aku? Konyol. Hahaha.
Chen Xincheng dan yang lain milikku. Mereka prajurit pilihan. Semua sangat kuat. Mereka bisa lawan ribuan orang. Kau pikir kau bisa kalahkan mereka? Bagiku cuma nambah 2 korban lagi. Chen Xincheng, aku tahu kau hebat. Aku juga suka yang kuat. Lebih baik kau tunduk padaku. Aku beri kau kemewahan. Bagaimana? Kau pikir aku peduli apa? Kemewahan. Aku sudah lama pensiun. Ingin hidup tenang. Tak sangka kalian anjing musuh kirim pembunuh ke Xia. Culik anak terbaik Xia, anak prajurit Xia. Kalian bunuh orang tak bersalah. Dosa ini harus dibayar nyawa. Silakan mati. Serang, bunuh dia. Dua orang ini jauh lebih hebat dari samurai yang pernah kutemui. Mereka jauh lebih kuat. Haha. Sebagai pengawal jenderal Jepang, tentu saja. Mereka semua punya kekuatan besar, tak bisa diremehkan. Chen Xincheng, dulu aku dengar kau kuat, sekarang kulihat, ternyata biasa saja. Jenderal Chen Xincheng sudah tak muda lagi. Sekarang hanya tinggal sisa. Kita tak perlu takut padanya. Begitu ya. Ya, Ada apa ini? Dua orangmu itu juga nggak kuat ya. Tak sanggup tahan satu seranganku. Chen Xincheng, dengar, jangan coba-coba. Aku panglima negara curi. Kalau aku terluka, negara curi pasti perang lagi dengan Daxia. Berapa kali pun perang orang curi, takkan pernah menang lawan Daxia mati. Panglima, lari. Biar aku tahan dia. Panglima, lari. Biar aku tahan dia. Mati. Tak bisa lari lagi, berhenti saja. Komandan, sepertinya kita sudah menyingkirkan Chen Xincheng. Tak sangka Chen Xincheng sekuat itu. Pantas dia dijuluki Chen satu pedang. Komandan, dokumen rahasia Huaxia sudah dibuka. Hahaha. Bagus, bagus. Apa ini? Ada apa, Komandan? Lihat sendiri. Ini. Flash disk ini berisi virus Trojan. Misi kali ini kita menculik banyak keluarga prajurit Daxia. Semua demi menutupi operasi ini. Begitu banyak usaha hanya untuk dapatkan flash disk ini. Ternyata isinya cuma virus. Kita pakai dia untuk balas dendam. Rencana Daxia gagal lagi. Bukan cuma rencana gagal. Nyawa kalian juga akan tamat di sini. Bukan cuma rencana gagal. Nyawa kalian juga akan tamat di sini. Chen Xincheng, kamu berhasil mengejar kami. Chen Xincheng, jangan sakiti aku sedikit pun. Kalau tidak, negara curi akan perang lagi dengan Daxia. Pavel, Shifu, kenapa kamu di sini? kupikir kamu tak bisa kalahkan mereka, jadi aku bawa orang. Kamu telat. Mereka sudah mati. Tak disangka, mereka sangat ingin U-Disk rahasia Daxia. Di U-Disk itu ada Trojan, untuk cegah bocornya rahasia. Guru, orang ini pemimpin Curi Guo, kepala keluarga Kihon. Lalu kenapa? Serang Daxia sakiti rakyat, dia harus mati. Guru benar. Jadi berita kematian si Kihon akan aku tutupi dulu, agar orang Curi Guo tak bertindak nekat. Ningbing, Guru, Anda bilang, ingat lakukan ini jasad si anjing curi langsung kirim ke pulau mereka. Biar rakyat mereka lihat siapa lawan Daxia. Akan dihukum meski jauh. Bagaimana dengan putriku? Sudah saya kirim pulang Yuja. Hai ayah. Sudah lebih baik? Ya, aku jauh lebih baik ayah. Masalah Tuan Chen, kami baru dapat info. Negara curi tahu bahwa samurai mereka dibunuh di wilayah Daxia. Mereka kerahkan tentara, mau serang Daxia. Pengkhianat curi itu ingin hancurkan Daxia. Mereka tak pernah menyerah. Kematian samurai itu hanya alasan saja. kalau begitu, Guru, mohon Anda pimpin lagi. Gentarkan Curi. Mohon Tuan Chen pimpin lagi. Pimpin semuanya, takutkan curi. Tanpa kalian bilang pun, saya akan pakai armor lagi. Usir musuh Daxia. Ayah, kamu akan ke medan perang.
Yuja sebenarnya. Ayah selalu menyembunyikan sesuatu dari kamu. Dulu ayah pernah jadi tentara. Kalau bukan karena ingin pensiun di sini, kamu takkan diperlakukan buruk. Aku tak salahkan ayah. Sekarang Daxia butuh kamu. Jangan khawatirkan aku. Pergilah jaga Daxia. Kamu anak ayah yang baik. Tenang saja. Setelah ayah usir musuh, ayah akan jemput kamu untuk hidup bahagia. Ya, baik.